Halo, selamat sore Sobat Resmi. Balik lagi dengan saya Abdullah Halim Maulana di Divisi Sekretaris Direksi sebagai Personal Assistant Project. Dalam minggu ini, saya belajar tentang manajemen operasi produksi dari buku Capaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan oleh karya Profesor Dr. Sofyan Asauri MBA. Nah, ini bukunya. Jadi ini terkait pembelajaran mengenai manajemen operasi produksi dari pengertiannya itu apa, terus cara berjalannya, kemudian rumusan tentang manajemen produksi itu nanti berjalannya ke di mana, kemudian ada tentang terkait sasaran operasi produksi dalam organisasi dan juga proses transformasi. Nah, dari minggu pertama saya mempelajari mengenai apa sih manajemen operasi produksi dan apa saja yang harus dipelajari. Nah, yang pertama itu ada terkait dengan low volume, ada repetitive process dan high volume. Nah, apa sih yang disebut dengan operasi produksi? Nah, operasi produksi itu merupakan suatu fungsi yang penting bagi pencapaian sasaran suatu organisasi. Jadi salah satunya sasaran atau suatu organisasi itu adalah dapat hidup secara berkesinambungan, di samping selalu dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Melalui kegiatan operasi produksi, suatu organisasi perusahaan harus dapat menghasilkan barang atau jasa secara efektif dengan biaya yang efisien, kualitas produk yang baik, dan layanan yang cepat. Nah, setiap organisasi yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa itu harusnya sih dapat mempekerjakan para pekerjanya secara optimal dan dengan menarik eh, jasa secara di lapangan. Nah, kemudian upaya yang dilakukan ini tuh didasarkan pada pandangan harus dapat bekerja secara cepat dan efisien tanpa ada suatu kesalahan dan dengan biaya yang rendah juga pastinya. Nah, kegiatan operasi produksi yaitu merupakan kegiatan mentransformasikan unsur-unsur sumber daya yang dimana dapat dijalankan dari suatu organisasi perusahaan untuk dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, kemudian kita pertama mengenai rumusan tentang manajemen operasi produksi. Nah, itu tuh apa saja sih dari rumusan ini? Yang pertama nih, kegiatan operasi produksi itu harusnya dapat di-manage secara baik. Jadi agar dapat efektif mencapai sasaran organisasi. Dengan demikian, maka manajemen operasi produksi dilakukan dapat dalam mengarahkan kegiatan operasi produksi yang dijalankan. Untuk kegiatan itu, maka manajemen operasi produksi merumuskan perencanaan kegiatan operasi produksi, yaitu dengan menyusun pengimplementasian rencana operasi produksi dan mengendalikan kegiatan operasi produksi itu sendiri. Nah, pada dasarnya, manajemen operasi produksi itu adalah suatu manajemen dari bagian suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Jadi peran manajemen operasi ini tuh merupakan fungsi inti dari suatu perusahaan yang atau suatu organisasi ya yang pastinya yang harus di-manage. Nah, fungsi ini itu tuh menggunakan upaya dalam menjalankan manajemen sistem atau proses untuk menciptakan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan yang optimal. Nah, kemudian umumnya suatu organisasi bisnis itu mempunyai tiga bidang fungsi dasar, yaitu keuangan, operasi produksi, dan pemasaran. Nah, ketiga fungsi dasar ini digambarkan seperti berbagai bagan itu ya, bisa dibagannya itu bagannya yaitu dimulai dari organisasi yang terus yang di bawahnya itu ada keuangan, yang kedua ada operasi produksi dan pemasaran begitu. Jadi dalam manajemen produksi banyak faktor yang mempengaruhi desain dan manajemen sistem operasi produksi. Jadi di antara faktor-faktor itu tuh ada yaitu adanya keterlibatan atau turut sertanya pelanggan dalam proses dan tingkat teknologi yang digunakan dalam produksi atau penyerahan produk jasa tersebut gitu. Jadi semakin besar tingkat peran keikutsertaan pelanggan dalam mempengaruhi penentuan desain dan manajemen produksi, maka semakin rumit manajemen operasi produksi. Jadi demikian pula juga dengan teknologi yang digunakan akan dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas, biaya, fleksibilitas, dan kualitas produk serta tingkat kepuasan pelanggan. Itu. Yang kedua mengenai tentang sasaran operasi produksi dalam organisasi. Setiap organisasi akan selalu dihadapkan dengan kegiatan operasi produksi. Hal ini karena organisasi itu haruslah dapat menunjukkan hasil kerjanya berupa output dari organisasi. Output yang dihasilkan organisasi harusnya sesuai dengan rencana waktu, dengan kualitas yang diinginkan dan biaya yang rendah, sehingga harus dikerjakan secara efektif dan efisien, tanpa ada kegiatan pekerjaan
akibat adanya kesalahan ya gitu. Jadi pelaksanaan tugas dari suatu unit operasi produksi mencakup 3 kebutuhan dasar. Yang pertama, yaitu menghasilkan dan menyerahkan produk sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan pada waktu penyerahannya terjadwal. Yang kedua, yaitu menyerahkan atau menyampaikan produk dengan tingkat mutu atau kualitas yang dapat diterima. Yang ketiga, yaitu yang terakhir memberikan hasil pada tingkat biaya yang serendah mungkin. Nah, jadi untuk melaksanakan tugas itu tadi, seorang manajer unit operasi produksi itu harus melakukan kegiatan yang mencakup proses pengambilan keputusan atas faktor-faktor input dan menggunakannya untuk menghasilkan barang, jasa, dan gagasan. Seperti itu. Jadi, di sasaran dari unit operasi produksi dalam suatu organisasi itu tuh untuk dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan yang dramatis ya pastinya dalam meningkatkan pemberian jasa pelanggan dan upaya menurunkan biaya. Peran dari setiap manajer operasi produksi harusnya dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dari dalam rangka ini pun juga, maka setiap manajer operasi produksi itu harusnya dapat menggerakkan orang-orang yang bekerja di dalam unit operasi produksi. Yaitu tujuannya tetap sama ya, untuk bekerja secara optimal dan terarah guna pencapaian tujuan dan sasaran unit operasi produk bagi keberhasilan organisasi bisnisnya. Nah, dari minggu pertama itu adalah beberapa poin yang saya pelajari dalam 1 minggu terakhir. Eh, Demikian video pembelajar pada minggu ini. Terima kasih dan thank you for watching. Bye bye.